Wisnu, untuk tugasmu hari ini, aku ingin kamu mencarikan sebuah rumah untuk keluargaku. Tidak perlu rumah yang mewah, sederhana saja. Bisa kan? Aku juga ingin mencarikan seorang asisten rumah tangga untuk mengasuh mama dan nenekku. Dan jangan lupa untuk membeli sebuket bunga mawar untuk mamaku. Beliau pasti akan menyukainya. Andrea berkata pada Wisnu di depan kamar neneknya. Baik Andrea, aku akan pergi sekarang. Jika ada sesuatu, hubungi saja aku. Wisnu mengangguk sebelum pergi. Andrea membuka pintu dan duduk di samping tempat tidur neneknya. Dia memegang tangan neneknya dan mengusapnya dengan lembut. Nenek, aku tahu nenek akan sangat marah padaku. Tapi percayalah padaku kali ini. 2 tahun tidak akan lama. Aku melakukan ini untuk kebaikan kita. Maafkan aku, Nek. Andrea kemudian mencium tangan neneknya. Dia tahu neneknya akan sangat marah bila tahu tentang pernikahannya. Jadi dia memutuskan untuk menyembunyikan tentang pernikahan itu dan mencari solusi terbaik untuk mengambil hati neneknya. Beberapa saat kemudian handphone Andrea berdering. Dia melihat ke nama pemanggil. Dia menarik nafasnya sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. Halo? Andrea, di mana kamu? Pak Heru dari Arsana Group menanyakanmu. Dia ingin bernegosiasi tentang produk kita. Suara David agak sedikit marah di telepon. Maaf Pak, bukankah Anda sudah memecat saya kemarin? Dan apakah Anda lupa Anda sudah mempermalukan saya di depan banyak orang? Andrea berkata dengan sopan pada David. Andrea juga mengingatkan padanya apa yang sudah dilakukan oleh mantan bosnya itu kemarin. Andrea, untuk masalah kemarin aku minta maaf telah mempermalukanmu di depan banyak orang. Tolong kembalilah bekerja di sini. Aku akan menaikkan gajimu. Pak Heru hanya ingin bernegosiasi denganmu. Tolong bantulah aku. David memohon pada Andrea. Maaf Pak, saya tidak bisa. Meskipun Anda menaikkan gaji saya tidak akan bekerja di tempat Anda lagi. Andrea masih berkata sopan pada David sebelum dia mengakhiri panggilan itu. Tepat setelah itu ada SMS masuk di layar handphonenya. Dan itu adalah Wisnu. Dia mengirimkan beberapa detail tentang perumahan yang ada di sekitar kawasan Jakarta Selatan. Dia melihat ke layar handphonenya dengan serius, mencari rumah yang cocok untuk mama dan neneknya. Matanya tertuju pada sebuah rumah. Rumah itu terdiri dari 4 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Dia mengecek harganya dan ternyata masih terjangkau. Dan yang terpenting, kawasan itu memiliki pengamanan yang ketat. Andrea membalas pesan SMS Wisnu dan menentukan pilihannya. Saat Andrea duduk kembali di kursi, dia melihat neneknya perlahan bangun membuka matanya. Dia lalu menghubungi dokter. Dan beberapa menit kemudian dokter datang. Mereka mengecek kondisi neneknya. Nenek, setelah ini tolong dijaga kesehatannya ya. Jangan melakukan pekerjaan yang berat dan makan makanan yang sehat supaya cepat sembuh. Dokter itu berkata pada nenek Andrea dengan senyuman ramah di wajahnya.
Ibu Suci menganggukkan kepalanya, lalu memandang ke arah cucunya. Wanita itu mempunyai firasat bahwa cucunya telah melakukan sesuatu untuk menyelamatkan nyawanya. Dia merasa bersalah telah membebani cucunya. Setelah dokter mengatakan bahwa kondisi neneknya mulai membaik, Andrea mendekati neneknya yang masih terbaring. Dipandanginya neneknya yang sudah mulai berumur. Rambut neneknya mulai memutih dan kerutan-kerutan mulai timbul di wajahnya. Andrea hanya tersenyum pada neneknya. "Nenek, bagaimana keadaan nenek?" Andrea bertanya sambil membelai lembut rambut neneknya. Nenek sekarang sudah tua, sayang. Nenek pasti menyusahkanmu ya." Suara wanita itu terlihat sedih, seperti sedang menyalahkan dirinya sendiri karena sudah membebani cucunya. "Tidak, Nek. Nenek tidak menyusahkanku." Dia memeluk neneknya dan mencium keningnya. "Andrea, ada suatu hal penting yang harus nenek katakan padamu." Wajah Nenek Suci berubah menjadi serius. Andrea memandang neneknya. Terlihat seperti ada sesuatu yang tidak mudah di dalam hati neneknya. 25 tahun yang lalu, saat kamu masih bayi, aku menemukanmu di belakang batu besar di samping air terjun. Kamu sendirian dan kedinginan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Jadi aku membawamu pulang ke rumah. Mamamu saat itu baru saja kehilangan suami dan calon bayinya. Mentalnya sedikit terganggu karena itu. Tapi setelah kehadiranmu, aku bisa melihat perubahan pada dirinya. Mamamu sangat menyayangimu seperti putri kandungnya sendiri. Aku akan merasa sangat bersalah jika aku meninggal dan kamu belum mengetahui hal ini, Andrea. Nenek Suci mulai menangis. Andrea merasa seperti tidak percaya dengan apa yang didengarnya, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Melihat neneknya menangis, Andrea memeluk wanita itu dan berusaha menenangkannya. Meskipun Andrea bukan cucu kandung dan tidak memiliki hubungan darah dengan Nenek Suci, tapi dia sangat menyayangi Nenek Suci dengan tulus dari hatinya yang paling dalam. "Maaf, Andrea." Nenek Suci memandang Andrea dengan wajah sedih. "Nenek, mari kita memulai hidup yang baru mulai sekarang. Aku berhenti dari tempat kerjaku yang dulu. Mulai depan aku akan bekerja di Surabaya. Kontrakku selama 2 tahun di sana. Setelah 2 tahun aku akan kembali lagi ke sini. Aku janji aku akan sering mengunjungi nenek." Kata-kata dari Andrea membuat neneknya penasaran. "Sayang, apakah ini ada hubungannya dengan operasi nenek?" Wanita itu bertanya serius. Feelingnya mengatakan itu berhubungan dengan dirinya. "Tidak, Nek. Aku tidak mungkin melewatkan kesempatan ini. Ini semua demi masa depan kita. Aku akan melakukan apapun untuk Mama dan Nenek." Beberapa hari kemudian, Nenek Suci keluar dari rumah sakit Husada Bakti. Dan Ibu Christine juga mendapatkan izin untuk dirawat di rumah, meskipun harus check up rutin setiap minggu. Nenek Suci terus memandangi Wisnu yang membantunya sejak keluar dari rumah sakit. Menyadari ekspresi neneknya, Andrea berkata dengan sabar, "Nenek,
ini adalah Wisnu, rekan kerjaku di tempat yang baru nanti. Dia akan tinggal bersama dengan kita sementara, Nek. Andrea menyusun kata-kata terbaik untuk neneknya. Tapi kalau dipikir-pikir, apa yang diucapkannya adalah benar. Oh, wajahnya persis seperti papamu. Makanya mamamu sedikit ceria sekarang. Neneknya berkata pelan. Andrea sedikit shock. Dia pikir mamanya hanya asal bicara selama ini. Tapi setelah mendengar ucapan neneknya, mungkin saja benar. Wisnu sangat mirip dengan almarhum bapaknya. Wisnu mengangkat semua barang mereka dari mobil dan meletakkannya di kamar masing-masing. Dia juga membantu memasak dan melakukan pekerjaan rumah. Ini menimbulkan pertanyaan di benak Nenek Suci. Apa pekerjaan baru dari Andrea dan kenapa hanya Wisnu yang melakukan semua pekerjaan rumah? Hari ini adalah hari di mana Andrea akan pindah ke rumah keluarga besar Haris. Ibu Christine memeluk putrinya dengan erat, seolah tidak ingin berjauhan dengan putri dan suami tercintanya. Dia juga berterima kasih pada Wisnu yang sudah membantu mereka selama beberapa minggu ini. Pa, tolong jaga Andrea. Jangan lupa makan dan jaga kesehatan. Ibu Christine berbicara dengan suara lembut pada Wisnu. Iya, Wisnu hanya menjawab singkat. Dia tahu kondisi wanita itu. Dia tidak ingin menyakiti hatinya saat dia tahu bahwa dia bukan suaminya. Nenek Suci berkata pada Andrea dengan memegang tangannya. Nak, jika terjadi sesuatu, ingat, kamu masih punya kami di sini. Kami akan selalu ada di sisimu apapun yang terjadi. Andrea tersentuh dengan ucapan neneknya. Dia mengusap air mata yang menetes di pipinya dan mencium pipi dan juga tangan neneknya. Dia juga mencium kening mamanya dan berpamitan pada mamanya. Andrea berjalan menuju Departure Hall diikuti Wisnu di belakangnya. Apakah kamu siap, Andrea? Wisnu bertanya pada Andrea yang duduk di sampingnya di kursi first class pesawat. Iya, mulai saat ini aku harus menyiapkan fisik dan mentalku. Jadi Wisnu, persiapkanlah dirimu untuk menjadi pelindung dan perisaiku. Andrea tersenyum pada Wisnu dan terlihat lesung pipinya yang manis. Aku akan selalu ada untukmu, Andrea. Aku akan melindungimu. Dia menjawab pertanyaan Andrea dengan cuek. Hah? Orang ini bercanda atau serius? Andrea lalu asik dengan dirinya sendiri. Dia menyandarkan bahunya di kursi sambil memakai earphone dan mendengarkan musik MP3. 2 jam kemudian mereka tiba di Bandara Surabaya. Wisnu mengawal Andrea menuju ke lobi hall, tatkala menunggu sopir yang menjemput mereka. Saat sedang menunggu, mereka mendengar suara keributan dan keramaian, tak jauh dari mereka. Hampir semuanya adalah gadis-gadis dan juga ada beberapa reporter di antara mereka. Di waktu bersamaan, ada sebuah mobil Mercedes-Benz warna hitam yang berhenti di depan pintu entrance lobby. Sang sopir membuka pintu mobil dan keluarlah seorang laki-laki muda memakai kemeja putih dan jas burgundi. Laki-laki itu sangat tampan.
Ada beberapa gadis yang berdiri di kerumunan tadi, berteriak, "Kia!" Andrea hanya melirik sedikit ke laki-laki itu, karena posisinya yang memang tidak jauh. Laki-laki itu berjalan dengan gagah dan dia sangat berwibawa. Tiba-tiba mata laki-laki itu juga menatap Andrea di waktu bersamaan. Mereka saling memandang satu sama lain. Perasaan yang aneh tiba-tiba muncul di antara keduanya. Point of view dari laki-laki itu. Siapakah gadis itu? Mengapa perasaanku jadi aneh saat melihatnya? Apakah aku mengenalnya? Wajahnya seperti tidak asing. Dia lalu memakai kacamata hitamnya dan berjalan dengan beberapa orang bodyguard yang mengawalnya. Karena terburu-buru, jadi dia tidak bisa terlalu lama di situ dan bertanya pada gadis itu tentang apa yang ada di pikirannya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan perlahan melupakan gadis itu.